Yo, what's up guys, balik lagi sama gua si Jepro Car Vlog. Nah ya, sekarang gua sendirian ya, nggak ada si Vincent karena dia lagi pergi sama si Jeremy tuh, temen gua satu lagi pengen beli Tamiya deh, lagi hobi Tamiya deh sekarang. Nah ya, sekarang gua lagi bawa mobil ini E63 KW ya alias Mercedes-Benz E300 W212 tahun 2011 yang Avantgarde. Tapi ini udah diganti body kitnya pakai AMG E63, makanya gue bilang ini E63 KW. Nah ini mobil harian bokap gue, tapi bokap gue lagi nganggur, gak kerja, lagi di rumah, makanya mobilnya gue bawa. Nah sekalian aja mumpung mobil nganggur kan banyak yang request tuh, bang bikin video buat Mercy-nya dong, Mercy-nya. Nah iya, nih gue sekarang mengabulkan request itu. Gue membuat review si Mercy. Bukan review sih sebenarnya, gue bukan nge-review ini, cuman kayak gimana sih, gue pengen ngasih tau ke kalian aja rasanya bawa mobil ini gimana gitu, nyaman atau enggaknya, cocok nggak kalau dibawa sama eksekutif muda mungkin gitu. Kalau nge-review kan kayak si Om Fitra gitu kan, sampai full gitu. Enggak, gue mah enggak. Gue nge-review ala-ala gue aja. Jadi lu jangan pernah mengharapkan gue bakal nge-review kayak channel Auto Driver gitu atau Netmax, nggak mungkin itu. Ya jadi gue nge-review ala-ala gue aja, review singkat, tapi ya semoga aja jelas gitu. Ya, mari kita mulai dari mana ya? Sekarang gue lagi nyetir. Oke, dari rasa disetirnya ya, rasa nyetirnya gimana? Nah kalau selama gue bawa mobil ini, nyetirnya sih enak parah ya, empuk, nyaman, halus, suspensinya ya Mercy kan, Eropa banget gitu pasti ya, empuk. Terus dia juga ada mode ini ekonomi sama sport, jadi kalau di sport dia suspensi lebih keras gitu, tapi kerasnya juga masih wajar lah, masih keras-keras empuk, tapi tenaganya jadi nambah gitu. Ntar itu sektor mesin beda lagi ya. Nah kalau di omongin dari ergonomisnya, ini bener-bener asik banget coy. Semua jok udah elektrik, pas banget posisi, lu bisa atur semau lu, bisa tilt teleskopik. Mana nih? Nah tuh otomatis juga tilt teleskopiknya. Ini pokoknya udah nyaman lah pokoknya mobilnya. Udah emang kalau Mercy nggak bohong ya, dia bikin mobil ya harganya tinggi, cuman ya harga nggak bisa bohong gitu, emang pasti enak mobilnya. Nah ya ini mobil udah gue pakai lama, lumayan lama. Ini tahun 2011. Dulu nih gue ngambil second, bukan gue ya, bokap gue ya. Dulu bokap gue beli ini second. Dulu kena berapa ya, 680-an. Sekarang tuh harganya 500 jutaan lah, 500 juta sampai 600 juta. Dulu nih hampir 700 juta second tahun 2011 nih. Yang Avantgarde udah ada panoramic roof tuh. Nah kalau ngomongin kemewahan di interiornya ya jelas mewah banget tuh. Lihat tuh, sekelilingnya wood panel black gini. Ini gue dari jalan di kiri kayak goblok nih nungguin truk. Ya gue kalau ngambil ngomong mendingan di kiri lah, aman. Balik lagi ke topik ya. Kalau ngomongin interiornya ya mewah banget dah. Wood panel black gini tuh, black wood. Asli nggak sih? Ini gue nggak tahu asli atau enggak juga nih. Yang pasti enak dilihat. Terus joknya juga mewah bentuknya, walaupun gak sporty ya, beneran kok elegan gitu, elegan luxury lah. Tapi ya digunain enak banget. Ini cocok lah kalau buat eksekutif gitu, mau yang tua mau yang muda ya masih cocok lah naik ini. Masih luarnya masih bisa dibikin sporty dikit ya sih. Joknya juga canggih nih, dia ada kursi pijitnya, terus ada dia semi bucket. Nah jadi bucketnya tuh otomatis juga, jadi dia ngikutin arah kita nikung. Kalau kita nikung, ntar list jok yang kanan bakal ngepres, jadi badan kita tetap stabil gitu di tengah. Gua lupa dari Mercy itu nama mode-modenya itu gue nggak hafalin ya, karena emang gue bukan nge-review yang jelas banget gitu, nggak, cuman review singkat, tapi semoga jelas. Apaan sih anjir ya. Jadi
kalau di interiornya mobil ini ya overall ya bagus parah ya. Ntar gue main belok dulu, ada truk lagi. Bagus banget interiornya. Tapi yang gue nggak suka tuh ya ini setirnya. Setirnya masih ya tahun tua sih ya, wajar ya, kan tahun baru kan setirnya udah bagus banget. Ini setirnya masih kayak gede banget gitu ya, tapi dipegang sih enak. Kalau gue naik mobil ini, gue paling suka tuh ya ini joknya sama bawanya halus, empuk, nyaman. Malah kadang-kadang gue kalau lagi santai gitu, misalnya pergi keluar kota nih, gue nyetir nih, naik ini mau keluarga gue nyetir gitu misalnya ya. Gue lagi jalan santai, aktifin kursi pijitnya, kan ada nih kursi pijitnya, empul sendiri di pinggir sini, ada mode-modenya ini di pojokan. Nah, gue kalau lagi nyantai gitu, jalan santai, pakai eco, kan kalau bawa bokap kan nggak ngebut-ngebut kan gue kan, ya pengen ngantuk gitu, gue rasanya pengen tidur. Saking nyaman mobilnya tuh pengen tidur, gue jadi ngantuk kan. Biasa gue mobil gue nggak ada yang berisik kan. Ini juga udah ganti knalpot sih ini sore nih, tuh. Tapi ya adem, settingan bokap gue, dia emang gak mau yang berisik-berisik. Ini udah ganti knalpot, tapi kalau lagi bawa halus kan gak ada suaranya kan, nyaman, cuma ada suara ban. Bawaannya ngantuk gitu, saking nyamannya mobil ini. Jok belakangnya juga nyaman banget sih. Yang di E-Class ini nyaman banget, tapi ya masih jauh kalau dibandingin sama S-Class ya. Kalau dibandingin C-Class ya enakan ini. Beda kan, udah dari serinya juga beda kan. Tapi ya masih enak lah. Gue kalau misalkan gue paling sering pergi ke puncak tuh sama keluarga gue ya, kalau gue duduk di belakang, bokap gue nyetir ya, at least gue bisa tidur pules di belakang. Soalnya gue tuh kalau tidur di mobil tuh milih-milih. Kalau di Jeep tuh, wah parah, itu joknya tegak banget. Gue nggak pernah tidur di belakang, kecuali gue sendirian, jadi gue selonjoran gitu. Kalau ini gue tidur duduk tegap biasa aja tuh udah langsung PW gitu rasanya. Karena joknya ya empuk, udah dibalut kulit juga hitam kan, tuh kulit hitam semuanya. Jadi ini white on black. Terus dia ada ambience lightnya warna oranye di sini. Karena ini masih sore, masih terang, tapi jadi nggak kelihatan. Semoga lu bisa lihat nih, ada di sini nih. Di pintu, door trim, dashboard tengah, tuh ada ambience lightnya warna oranye. Gue nyalain sen terus ya. Nah, ntar gue bakal cari berhenti buat nampilin eksteriornya ya. Eksteriornya sih standar, cuman gue bakal ngasih lihat aja lah. Ini kan udah diganti body kit, ngasih lihat. Tapi gue nggak bakal bahas banyak di eksteriornya. Gue lebih bahas banyak di cara bawanya. Ya tadi kan gue udah bahas lumayan banyak tuh cara rasa pas di bawahnya gimana ya. Overall mobil ini, kalau misalnya gue disuruh bawa sama bokap gue, misalnya gue sama bokap gue disuruh nih, udah lu bawa ini aja harian gitu ke sekolah, ya gue mau banget lah. Enak mobilnya, enak banget. Terus juga kesannya nggak kayak orang-orang tua banget gitu kan. Biasanya Mercy buat eksekutif yang senior, wah enggak nih. Kalau di sini menurut gue ya, ini cocok juga sih buat eksekutif muda, anak-anak muda. Karena emang elegan, cuman nggak terlalu elegan banget ya. Tapi nih dari desain setirnya, speedometernya, ya emang kelihatannya elegan. Tapi kalau dilihat dari luarnya itu sporty. Masih dapat lah sportinya, walaupun ada elegannya, masih dapat sportinya. Ntar gue masih, gila nih motor dari kiri ke kanan. Emang hebat orang Jakarta ini. Bukan Jakarta, Tangerang ya. Nah ini di belakang gue juga ada E300 nih, warna hitam yang ini. Nah gue suruh dia lewat biar lo bisa lihat dikit lah. Nah ini di samping nih. Nah tuh yang dari tadi laso-lasoan tuh E300. Ya Avantgarde juga kayak ini. Nah iya, jadi ini ada Avantgarde, ada klasik di E300 ini. Nah yang gue punya Avantgarde, yang Avantgarde tuh udah ada panoramic roof. Terus ada kursi pijet yang tadi gue bilang, kursi pintar ya kalau gue bilang ya. Terus wood panelnya tuh warnanya black. Nah kalau yang klasik tuh wood panelnya warna brown ya. Gue lebih suka yang Avantgarde lah jauh. Jadi masih dapat sportinya, masih dapat anak mudanya gitu. Kalau yang klasik kan bener-bener kayak mobil om-om. Nah teman gue ada yang bawa tuh E300 klasik. Tahunnya sama kayak gue. 2000 beda setahun, dia 2010, gue 2011. Nah dalamnya tuh warna kulitnya tuh abu-abu.
terus wood panelnya coklat, terus nggak ada panoramic roof. Nah itu bedanya. Nah ya kalau untuk sektor mesinnya, tenaganya luar biasa ya. Ini mesinnya 3000 cc V6 V6 dia. HP-nya 228 HP. 0 ke 100 kalau menurut informasi yang gue dapat tuh bisa 8 detik. Tapi gue nggak pernah ngitung sendiri ya, nggak pernah ukur. Tapi menurut informasi yang gue dapat tuh 8 detik. Tapi emang tenaganya sih luar biasa. Ini masih di mode Eco ya, yang E. Kalau gue pindahin ke S, masukin Triptonic, turunin. Tuh, galak sih. Gue buka sunroofnya dikit deh, panoramiknya nih, biar kedengeran suara knalpotnya. Kedengeran nggak? Semoga kedengeran. Nah tuh, setiap kalau nikung gini, joknya otomatis ngebaket dia. Jadi kayak ngejepit badan lo biar badan lo nggak lari. Enak dia, tapi bisa dimatiin sih modenya. Tuh, tapi gue lebih suka dinyalain sih. Dia juga bisa di setting manual, jadiin bucket terus bisa. Tapi kalau jadiin bucket terus, bokap gue sering ngoceh-ngoceh. Coba kalau dijadiin ngejepit terus gitu kan, jadi rap, sempit gitu joknya. Jadi masuknya ininya nganga gitu tuh. Jadi apa namanya, masuknya agak susah, nyangkut-nyangkut di paha. Kalau nggak di pantat gitu. Makanya dibikin otomatis. Jadi kalau dia jalan biasa, jadi jok biasa yang nyaman. Jadi kalau dia lagi nikung agak tajem, dia jadi ngebaket. Nah ini berhubung gue lagi gabut ya, muter-muter jauh dari gue di sini kayak tolol. Oke, tutup lagi. Nah itu suaranya segitu. Ini knalpotnya cuma dicopot mufflernya doang, 2 biji kan. Dia kan buang 2 tuh, kiri kanan. V6 kan, dicopot ujungnya doang yang genang paling belakang. Jadi suaranya kayak gini. Nah, kalau menurut gua mobil ini cocok nggak buat eksekutif muda? Misalnya ada eksekutif muda yang mau beli Mercy gitu. Mobil ini gua rekomen sih. Enak sih soalnya. Daripada C-Class kan udah kayak ceng goreng kan, banyak banget kan. E-Class juga sebenarnya iya sih, tapi kan C-Class udah banyak banget eksekutif muda yang pakai. Nah, kalau mau mencoba naik tingkat ya ini E-Class. Kalau S-Class sih kalau buat eksekutif muda kurang cocok ya gue bilangnya. Apalagi kalau mau nyetir sendiri gitu. Ini juga sebenarnya kalau di nyetir sendiri juga enak sih, tapi lebih cocok lagi disupirin sebenarnya E-Class ini. Tapi nyetir sendiri lebih suka gue nyetir sendiri, enak. Nah, kalau S-Class nyetir sendiri kayaknya aneh gitu kan. Yang ada gue kalau nyetir S-Class sangka supir ntar. Makanya kalau untuk eksekutif muda yang mau naik dari misalnya naik kelas dari C gitu, mau naik ya lah, masih rekomen kalau mau nyetir sendiri. Kecuali mau pakai supir ya beda. S juga nggak masalah sebenarnya. S juga apa sih namanya, bisa aja sih kalau lu pengen ya. Tapi rekomen gue lebih enak kalau buat eksekutif muda. Nah gue putar balik mau masuk komplek. Oke, nah di sini putar baliknya agak ngeri ya. Soalnya sering motor ngebut di kanan. Jadi pas mau putar balik kan spion ada blind spot ya kan. Tiba-tiba nongol aja. Wah, waktu itu gue pernah mau nabrak motor naik jeep tuh. Mati kali itu orang. Nah, lewatin satpam dulu ya. Ya bang. Silakan. Iya pak. Mari pak. Nah, ini tempat biasa gue ngeliatin eksterior sama interior mobilnya lebih jelas lagi. Iya bener. Ntar gue bakal parkir. Nah mungkin untuk kalau apa namanya kenyamanan terus rasa dibawa ya cukup lah. Review gua singkat ya gitu aja. Pokoknya overall mobil ini enak banget, nyaman, aman lagi. Airbagnya banyak ya. Ini di sini pilar A ada, depan ada, kiri kanan, terus di belakang juga ada. Pokoknya kalau aman ya pasti safety lah. Mobil Amerika lagi, mobil Eropa ya jelas lah, nggak ada lawan keamanannya. Ada sih yang lawan, cuman maksudnya kalau dibandingin sama Jepang ya nggak ada duanya. Paling top lah Mercy ini. Terus juga nyamannya tuh apa? Ada satu hal lagi yang bikin nyamannya nambah itu, yaitu peredamnya. Jadi lu kalau tutup kaca gini, motor lewat ya paling kayak suara rantainya doang gitu. Nggak sampai berisik banget orang. Kecuali ganti knalpot ya motornya beda lagi lah. Tapi kalau overall ya lumayan bagus lah ininya apa namanya, peredamnya. Nah oke, langsung aja kita lihat eksteriornya. Ini udah diganti body kit jadi agak beda ya, nggak apa-apa lah.
dibikin sporty dikit nih, kelas model sporty dikit. Oke, tempat parkir gue biasa. Siap. Yuk, langsung aja kita keluar. Oke guys, ini adalah eksteriornya dari E300 W212 Avantgarde 2011. Nah, tuh yang tadi gue bilang bumper depannya udah ganti pakai E63. Yuk, pakai E63 AMG. Sunscreen juga sama bumper belakangnya pakai E63 AMG juga beserta tailpipe-nya tuh E63 AMG, tapi knalpotnya cuma dicopot mufflernya doang. Ada ductile-nya juga. Lampu belakang udah LED semua, mewah lah. Untuk 2011 nih mewah ini. Terus atapnya panoramik, jadi kaca semua udah hitam gini. Jadi kalau dilihat bener-bener mirip E63 yang ini tuh. Tinggal grill depan aja nih masih E300. Coba kalau grill depannya diganti AMG juga lebih gila lagi. Tapi harganya nggak ngotak kayak grillnya doang. Harganya mahal banget. Nah ini dalamnya. Tuh. Kalau kita lihat dalamnya ya, yang Avantgarde ini lebih agak sporty ya dibanding yang klasik, karena panelnya dia tuh coklat wood panelnya black ya. Tuh tulisnya ininya chrome. Nah ini tadi yang gue bilang apa namanya, pengaturan pijitnya. Nah ini dynamic mode ini buat yang tadi gue bilang nih, yang kalau dia nikung ngejepit badan. Nah kalau pulse ini pijit. Nah ngapain gue nyalain semua. Nah, tadi siap. Nah belakangnya tuh kayak gitu. Terus ada tirai juga di belakang. Mana kita naikin tirai? Kita naikin tirainya. Nah itu dia tirainya. Pokoknya kalau di belakang udah paling PW lah nih. Tirai belakang ada. Tirai samping juga ada. Nah tuh kalau siang-siang lu di belakang bener-bener adem, nyaman. Duduknya juga joknya empuk parah ya. Enak lah pokoknya. Cocok nih buat anak muda yang mau beli nih. Harganya juga masih terjangkau, 500 jutaan sampai 600-an. Mewah lagi depannya. Rekomen mobil ini. Ini speedometernya. Nah satu lagi nih, speedometernya juga modenya banyak. Ada speedometer digitalnya, konsumsi bahan bakar. Nah ini konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata. Nah ini ada dua nih. Kalau ini yang baru gue riset nih dari start tadi. Nah ini odo. Terus digeser ada trip. Terus pengaturan audio. Nah audio ini jadi kalau lu nyetel musik di situ bisa nongol di sini. Terus ada telepon, ESP, Electronic Stability nih. Buat kayak traction controlnya dari Mercy. Bisa dimatiin, pencet ini, nah, pencet assist, harus nyala mesin. Nah ini buat ngasih tahu tire pressure, terus pesan-pesan. Pokoknya kalau mobil lo ada kayak yang harus diservis atau apa ya dikasih tahu di sini. Misalnya harus ganti oli, ada pesannya di sini. Terus ada ban, terus ada settingnya lengkap lah pokoknya. Menu ininya sih cuman buat musik-musik aja ya. Gue juga jarang ngebuka-buka menu tengahnya. Kalau di jalan ada tulisan Mercedes-Benz. Ini speakernya enak banget sebenarnya soalnya, tapi pecah speaker gue nih yang depan kiri. Nah, tuh ini cuma buat audio. Ini giginya di sini lucu. Oh, ini ada tombol volume buat menu tadi. Ini tombol ininya nih, cruise controlnya sama limit. Rem tangannya di sini. Tariknya, injeknya di bawah. Tarik gitu. Kayak Mercy sewajarnya. Nah, ini buat ganti ininya tadi, mode ekonomi sama sport. AC-nya dual zone. Belakang juga ada, tapi belum bisa ngatur sendiri, masih dual zone, belum triple zone. Pokoknya overall mobilnya keren lah mobil ini. Dah, kita jalan lagi. Seat belt dulu. Oke. Jalan. Nah, tuh. Satu lagi nih, gue lupa kasih tahu. Nah, kalau seat beltnya dipakai dia kayak otomatis ngukur gitu semana badan lo. Aduh, bentar, pintu gue kurang rapat lagi. Sebentar. Nyampe nggak ya?
Oke, bisa. Nah, ya jadi seatbeltnya kalau lu pakai lu baru celep gitu, dia kayak narik gitu sampai ngetat terus dilepas. Jadi dia kayak mastiin badan lu semana ukurannya, mungkin ya, mungkin kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup segitu aja mini review ala gua untuk si E63KW ini. Alias ini E300 ya. Mungkin untuk segitu aja. Semoga videonya bermanfaat, bisa agak jelas lagi. Bisa jelas loh, masa agak jelas, kasihan bener gue. Semoga jelas videonya, kalian bisa ngerti apa yang gue omongin. Sekali lagi maaf kalau videonya ngomong gue masih keselimpet-selimpet, karena emang ya gue baru ya. Gue masih terus belajar biar bisa bikin video yang bagus. Ya, jadi kan gue janji 1500 bakal bikin GTR. Nah, pokoknya abis ini gue bakal bikin first impressionnya si GTR. Ya, tungguin aja ya. Ini jadi gue udah terlanjur syuting ini dulu, nggak apa-apa ya. Jadi gue post ini dulu, baru abis itu GTR. Karena GTR-nya lagi reset sensor knalpot di Kelapa Gading. Jadi gue post ini dulu aja. Kalau nungguin sampai GTR balik, gue syuting lagi lamaan. Udah post ini dulu, ntar baru GTR. Terakhir gue lihat subscriber gue tuh 1494. Tahu sekarang mungkin tuh 1500 kali ya, semoga aja. Nah, pokoknya abis ini GTR, tungguin aja. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa juga follow akun media sosial gue, sosial media gue. Ada Instagram di deskripsi, follow aja. Itu pokoknya di Instagram itu kalau gue ada kepepet tentang video-video tentang channel YouTube ini, gue bakal langsung infoin di situ duluan di Instagram. Makanya follow buat informasi tentang channel ini. Oke, dadah.